Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Teaser Attack on Titan Final Season part kedua telah keluar. Yap, ini adalah teaser resmi pertamanya sejak anime Final Season part ke-1-nya berakhir di bulan April kemarin. Teaser ini sangat-sangat hype, bahkan membuat Abdikus merinding bagaimana bagian akhir cerita Attack on Titan ini nantinya akan dianimasikan. Berikut pembahasan lengkap dari Abdikus mengenai teaser Attack on Titan Final Season part kedua. Abdikus akan bahas dengan sangat detail mulai dari scene per scene sampai dialog yang ada di teaser. Tapi sebelum Abdikus membahasnya, Abdikus ingatkan kalau pembahasan ini akan penuh dengan spoiler. Untuk teman-teman yang tidak masalah dengan spoiler, yuk langsung aja kita check it bro. 待っていたんだろう。ずっと。2000年前から。誰かを。 Teaser dibuka dengan pohon penghubung yang tampak bersinar sangat terang di dunia Path. Kemudian sayup-sayup terdengar suara Eren Yeager yang mengatakan "You have been waiting", alias kamu telah menunggu. Yap, di sini kalimatnya menggunakan tenses present perfect continuous. Kalau teman-teman belajar grammar, teman-teman pasti paham kalau present perfect continuous digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau tapi masih berlangsung hingga sekarang. Yang itu berarti sosok yang dimaksud Eren telah menunggu sebenarnya sampai sekarang masih menunggu, alias dia masih menunggu sejak dulu sampai sekarang. Eren kemudian melanjutkan perkataannya all this time, alias selama ini. Ini menjadi penjelasan keterangan waktu untuk kalimat present perfect continuous sebelumnya. Kalau penantian dari karakter yang dimaksud Eren berlangsung sejak dulu sampai sekarang. Dan terakhir, kalimat kembali dipertegas dengan keterangan waktu spesifik, yaitu for 2000 years, yang artinya selama 2000 tahun. Ini menjelaskan spesifik waktu yang digunakan oleh sang karakter untuk menunggu seseorang, yaitu selama 2000 tahun. Yap, waktu yang sangat lama sekali. Dan terakhir, dialog ditutup dengan perkataan for someone, alias untuk seseorang. Yap, pembaca manga pasti sudah tahu siapa orang yang dimaksud Eren sedang menunggu seseorang selama 2000 tahun lamanya. Orang tersebut tidak lain adalah Ymir Fritz. Scene Eren berdiri di depan pohon penghubung di dunia Path dan sedang membicarakan sosok Ymir Fritz sebenarnya sudah ditunjukkan di gambar promo resmi dari Attack on Titan Final Season part kedua. Tapi ada satu rahasia di perkataan Eren ini yang mungkin penonton anime tidak mengetahuinya. Kalau diterjemahkan lengkap, perkataan Eren seperti ini: You have been waiting all this time for 2000 years for someone. Kalau diartikan, kamu telah menunggu selama ini selama 2000 tahun untuk seseorang. Ya, penonton anime pasti mengira sosok yang sedang ditunggu Ymir Fritz adalah Eren Yeager. Tapi nyatanya tidak demikian. Peran Eren hanyalah menjadi jembatan penghubung bagi Ymir dengan seseorang yang sedang dia tunggu. Dan orang itu tidak lain adalah Mikasa Ackerman. Yap, ini adalah prank terbesar Isayama untuk seluruh pembaca manganya dan juga para Yeageris yang begitu mengagumi Eren. Kalau ternyata sosok yang ditunggu Ymir bukanlah Eren, melainkan Mikasa. Meski bukan orang yang ditunggu, tapi peran Eren sebenarnya sangat penting karena dialah jembatan penghubung antara Ymir dan Mikasa. Tanpa Eren, atau kalau Eren gagal menjembatani mereka berdua, kisah Attack on Titan tidak akan pernah berakhir. Kalau teman-teman bingung kenapa Ymir bisa menunggu Mikasa dengan Eren sebagai perantaranya, teman-teman bisa menonton kisah Attack on Titan versi timeline dari Abdikus. Linknya ada di komen video. Kemudian ditunjukkan logo Attack on Titan Final Season di tengah kobaran api. Ini bukan hanya sekedar hype, tapi memang nantinya akan banyak pertempuran yang berkobar di Final Season part keduanya ini. Shin kemudian menyorot Attack Titan Eren Yeager. Yah, di sini Attack Titan masih badass seperti biasanya. Kemudian Shin menyorot 3 kandidat Warrior Marley, yaitu Cold Grease, sang kakak idaman calon pewaris Beast Titan, Falco Grease, sang bocil lugu calon Titan terbang pertama di Attack on Titan, dan terakhir bocah laknat kita, yaitu yang terhormat saudari Gaby Brown. Ini adalah scene di mana mereka bertiga terjebak di pertempuran mematikan antara tentara dan Titan Marley melawan Yeageris dan Attack Titan di Pulau Paradis. Pertempuran ini adalah pembalasan dari Marley untuk Paradis yang sebelumnya memporak-porandakan Liberio. Shin kemudian menyorot Titan anak emas, yaitu Armor Titan, yang berniat melancarkan bogem mentahnya pada Attack Titan Eren. Namun scene berikutnya tidak melanjutkan bogeman tersebut, melainkan menyorot Armor Titan yang menancapkan tombak Warhammer ke tubuh Attack Titan. Yap, jika di Final Season part ke-1 kita melihat Warhammer Titan yang dikalahkan Eren, bahkan tubuh Lara Tiber berhasil dimakan Eren. Di sini kita melihat debut kekuatan Warhammer yang telah menyatu dengan Eren, yaitu terciptanya tombak-tombak runcing Warhammer di area pertarungan. Scene ini juga melanjutkan bagian akhir Final Season part ke-1 di mana Reiner ditunjukkan berada di atas kapal terbang Marley untuk bersiap menghadapi Eren yang gagal dibunuh Jauh Titan dengan memperlihatkan Armor Titan yang menancapkan tombak Warhammer ke tubuh Attack Titan. Ini menjadi balasan Isayama mengenai semangat anak
emasnya yang sempat dibuat kendor di final season part ke-1. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini, tubuh armor Titan sudah berlubang, yang itu berarti sebelumnya dia sempat dihajar attack Titan dengan kekuatan Warhammer. Bahkan di sini ditunjukkan tangan attack Titan yang mengeras dan wajah armor Titan yang hancur sebagian, yang itu berarti attack Titan juga sempat membogem wajah armor Titan dengan sangat telak. Namun ya, luka fatal serius seperti wajah hancur atau perut berlubang bukanlah masalah bagi anak emas seperti Reiner, karena dia punya Papa Isayama yang akan menyelamatkannya apapun keadaannya. Jangankan perut berlubang atau wajah hancur, separuh kepala Reiner pernah hilang. Dan ya, Isayama tetap menyelamatkan Reiner dengan alasan para Titan Shifter bisa memindahkan bagian kecil kesadarannya ke tulang belakang miliknya. Dan kalau teman-teman perhatikan dengan detail, di sini Eren terlihat lemas dengan bagian kepala yang terlihat bocor. Alasannya adalah karena Magat dan Kartitan sebelumnya menembaki Eren dari jarak jauh dengan senapan anti-Titan, sehingga Reiner bisa dengan leluasa menancapkan tombak Warhammer Eren ke tubuhnya sendiri. Scene berikutnya menyorot bis Titan Jenderal Perang Titan Marley yang kini berbalik memusuhi Marley. Kemudian ada Jauh Titan yang matanya disorot luar biasa indah. Kalau teman-teman perhatikan di sini, Jauh Titan sedang berdiri di atas sebuah benteng. Dan ya, ini adalah proses kaburnya Jauh Titan dari amukan attack Titan Eren yang gagal dia bunuh dalam sekali serang. Shin kemudian menyorot tentara Marley yang dengan gagah terjun ke distrik Shiganshina. Yap, kali ini tentara Marley tidak main-main. Pengalaman perang mereka selama 4 tahun melawan Timur Tengah akan diadu dengan para Jaegeris yang memang sangat loyal demi membangkitkan kembali kekaisaran Eldia. Shin kemudian menyorot Dot Pixies yang berniat memberikan solusi pada Jaegeris untuk mengatasi penyerbuan Marley yang secara tiba-tiba ke Paradis. Namun belum sempat memimpin perang Paradis sebagai jenderal tertinggi militer Paradis, nantinya Pixies akan dirubah lebih dulu menjadi Titan oleh Zeke. Kemudian Shin menyorot Hanji yang bersedih karena melihat best friend-nya yaitu Levi Ackerman sedang sekarat dengan wajah yang dipenuhi luka. Yap, di sini kapten kita mulai di nerf habis-habisan, di mana tubuh cacatnya membuat Levi menjadi beban bagi aliansi Eldia Marley nantinya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, kondisi Levi yang sekarat ditampakkan lebih manusiawi, di mana kedua matanya terlihat masih utuh meski dengan tatapan kosong. Sementara di manga, wajah Levi benar-benar hancur dan matanya hanya tersisa satu, di mana satu matanya diperlihatkan buta. Shin kemudian menyorot Mikasa Ackerman yang ditunjukkan masih galau. Di sini, Mikasa terlihat berada di sebuah penjara. Shin kemudian menyorot shawl merah yang diberikan Eren pada Mikasa saat dia masih kecil. Dan scene berikutnya menyorot gadis tampan Yelena yang begitu bahagia melihat kapal terbang Marley berhasil dihancurkan oleh bis Titan. Scene berikutnya menyorot Gabi Brown yang ditelan Kartitan untuk diselamatkan dari Eren yang gagal dibunuh Jauh Titan di atas benteng. Scene berikutnya menyorot armor Titan yang sangat badass, di mana ditampakkan sebuah uap sedang menyembur ke wajahnya. Ini kemungkinan saat armor Titan mencoba memakan Eren, atau mungkin saat pertarungan armor Titan di atas rambling. Shin kemudian menyorot Zeke Yeager yang bergerak ngesot mencoba meraih sesuatu. Yap, di sini Zeke Yeager berusaha menyentuh Eren untuk membangkitkan rambling. Kemudian ada si kuda tampan Jan Kristin yang terlihat membawa tombak petir. Yap, disinilah Jan ingin membulatkan tekadnya untuk ikut berperang atas nama kebenaran dan juga Paradis yang sedang digempur Marley. Ingat ya, atas nama kebenaran dan Paradis, bukan atas nama Jaegeris. Kemudian ada bocah imut kita yang berada di mulut Kartitan. Wajah sedihnya begitu imut sampai-sampai Abdikos ingin menculiknya. FBI, open up! Kemudian ada King Floch yang sedang memimpin pencarian Zeke. Di sini King Floch menunjukkan ekspresi curiga saat mengetahui Levi yang sekarat mencoba ditolong Hanji. Kemudian ada Connie Springer yang menunjukkan ekspresi marah. Kalau teman-teman perhatikan, Connie sepertinya juga sedang berada di dalam penjara yang sama dengan penjara Mikasa sebelumnya. Kemudian Shin kembali menyorot Yelena dengan wajah sok polosnya. Dari sini Shin berlangsung sangat cepat, jadi Abdikos tidak bisa menjelaskan satu persatu kejadiannya. Ada scene Ustadz Onyenkopon, ada scene Ustadz Amir, ada scene Mikasa yang sedang membawa tombak petir. Di sini Mikasa sama seperti Jan mencoba bertempur untuk kebenaran, bukan untuk Marley ataupun Jaegeris.
yang keduanya punya ambisi ekstrim dalam berperang, dan terakhir, scene ditutup dengan wujud manusia Eren dalam tubuh Titannya. Sepertinya Eren sedang meneriakkan Tatakae untuk melampiaskan semangat bertempurnya. Setelah itu, ditunjukkan tulisan episode ke-76 Attack on Titan yang akan diberi judul Judgment alias Hari Pembalasan, di mana judul ini mengacu pada Hari Pembalasan Marley untuk Paradis yang sebelumnya memporak-porandakan Liberio. Lalu kemudian ditunjukkan tanggal rilis Attack on Titan Final Season part kedua, yaitu 9 Januari 2022 di stasiun TV NHK. Sesuai dugaan, Attack on Titan akan mendapatkan jadwal rilis untuk anime musim dingin tahun depan. Jadi masih ada waktu sekitar 3 bulan sebelum animenya dirilis. Jadi tidak sabar apakah anime ini akan mengambil ending yang sama dengan di manga atau justru akan mengambil ending original versi anime. Tapi kalau melihat penjualan volume 34 Attack on Titan yang kurang sukses untuk ukuran volume terakhir dari sebuah manga yang telah terjual ratusan juta, maka ada kemungkinan anime ini akan punya ending original. Namun apapun endingnya nanti, Attack on Titan Final Season part kedua masih sangat-sangat hype untuk kita nantikan penayangannya. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.